Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rizky Kurniawan, NIM 562021 002, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi 1 sampai dengan 9 atau garis besarnya yang disebut reso materi. Materi bab pertama kita sudah mempelajari tentang komputer, laptop, PC, server, perangkat jaringan komputer, teknologi mobil, dan wireless. Kali ini saya akan membahas resume saja. Pengertian komputer. Istilah komputer berasal dari kata Latin computere, yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi untuk menghasilkan hasil sebagai output. Sistem komputer itu ada 3. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang dimiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Yang kedua ada software. Software adalah perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Pengertian laptop. Laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi, pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Pengertian PC. Secara sederhana dalam bahasa Inggris, personal komputer adalah komputer pribadi. Jadi, personal komputer adalah seperangkat komputer yang bersifat serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, sekaligus harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau seseorang saja. Fungsi PC. Fungsi PC yang pertama, data input. Data atau informasi dalam personal komputer adalah hal yang diterima oleh personal komputer melalui suatu sumber. Yang kedua, data processing. Salah satu fungsi utama dari personal komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Yang ketiga, data output. Fungsi personal komputer yang lainnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui tahap-tahap proses pengolahan data. Yang keempat, data storage. Personal komputer juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga data atau informasi tersebut dapat ditemukan dengan mudah sekaligus digunakan kembali. Yang kelima, data movement. Fungsi lainnya dari personal komputer adalah untuk memindahkan data dari satu personal komputer ke personal komputer lainnya atau bahkan berbagai alat output lainnya. Pengertian server. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut Aladdin merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Pengertian perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Jenis-jenis perangkat jaringan komputer yaitu ada router, wireless card, LAN card, bridge, dan hub. Pengertian teknologi mobil. Teknologi mobil adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi seluler. Pengertian wireless. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini, teknologi wireless sudah berkembang pesat. Buktinya dapat dilihat dengan semakin banyaknya yang menggunakan telepon seluler. Selain itu, berkembang juga teknologi wireless yang dapat dipakai untuk mengakses internet. Yang selanjutnya di bab 2, kita akan membahas tentang hardware yang akan saya perinci dengan resume materi. Yang pertama kita akan membahas pengertian hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, input device, contohnya mouse, keyboard, scanner.
Yang kedua, proses device, contohnya CPU, VGA, RAM. Yang ketiga, storage device, hard disk, flash disk, optical disk itu merupakan contoh dari storage device. Yang keempat, peripheral atau perangkat tambahan, contohnya modem, kartu jaringan atau NIC, hub, UPS. Yang selanjutnya di bab 3 kita akan membahas tentang software, driver, application, operating system, dan utilities yang akan saya sajikan dalam resume materi kali ini. Pengertian software. Software, perangkat lunak atau peranti lunak. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak, inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Contoh software. Ada Google Chrome, Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW. Itu merupakan gambar contoh dari software ya. Pengertian driver. Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain atau perangkat yang lain. Jadi, driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software. Pada umumnya, ia adalah komponen penunjang yang bersifat khusus. Contoh driver, ada driver path solution, driver booster, driver mat, driver AC. Itu adalah gambar contohnya ya, teman-teman. Pengertian application. Aplikasi perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh application, ada Mozilla Firefox, Media Player, Adobe Photoshop. Pengertian operating system. Sistem operasi atau operating system adalah salah satu software atau perangkat lunak yang tugasnya bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja hardware atau perangkat keras serta menjalankan software atau aplikasi dalam sebuah sistem komputer. Contoh operating system ada MS-DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS. Pengertian utilities. Utilities adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan sistem operasi. Dengan perangkat lunak utility, pengguna komputer dapat melakukan perbaikan kinerja komputer sehingga komputer dapat berjalan dengan baik dan benar. Contoh dari utilities ada disk development, disk scanner, firewall. Keempat, kita akan membahas tentang brainware, programmer, system analyst, network administration, database designer, dan technical support yang akan saya sajikan dalam resume materi kali ini. Pengertian brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer dan merupakan salah satu komponen dalam teknologi informasi. Pengertian programmer. Orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman dan sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Pengertian sistem analis. Satu profesi di bidang teknologi yang bertugas menganalisis sistem. Pengertian network administration. Profesional yang bertanggung jawab atas pemilihan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Pengertian database designer. Seseorang yang bertugas untuk mendesain database. Pengertian technical support. Layanan yang diberikan perusahaan, terutama di bidang IT, untuk membantu customer dalam hal konfigurasi pemakaian dari troubleshooting. Bab 5 akan dibahas tentang cloud computing, grid computing, dan sistem komputer yang akan saya sajikan dalam resume materi kali ini. Pengertian cloud computing. Komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Pengertian grid computing. Grid computing adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau dengan internet untuk melakukan tugas khusus bersama, seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Grid adalah bentuk komputer super virtual yang menyelesaikan aplikasi tertentu
Ukuran grid dapat bervariasi dari jaringan perusahaan kecil hingga besar. Pengertian sistem komputer selain PC. Sistem komputer adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga memungkinkan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan tugas yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau firmware. Bab 6 saya akan membahas tentang Undang-Undang ITE di Indonesia dan negara lain serta undang-undang terkait telekomunikasi Indonesia dan dunia yang akan saya sajikan dalam resume materi kali ini. Pengertian UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Pasal yang mengatur Undang-Undang ITE. 9 pasal Undang-Undang ITE yang mengamanatkan pembentukan pemerintahan. Yang pertama, lembaga sertifikasi keandalan pasal 10 ayat 2. Yang kedua, tanda tangan elektronik pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, penyelenggara sertifikasi elektronik pasal 13 ayat 6. Yang keempat, penyelenggara sistem elektronik pasal 16 ayat 2. Yang kelima, penyelenggara transaksi elektronik pasal 17 ayat 3. Yang keenam, penyelenggara agen elektronik pasal 22 ayat 2. Yang ketujuh, pengelolaan nama domain pasal 24. Yang kedelapan, tata cara intersepsi pasal 31 ayat 4. Yang kesembilan, peran pemerintah dalam memanfaatkan TIK pasal 40. Undang-Undang terkait komputasi dan telekomunikasi Indonesia dan dunia. Undang-Undang Telekomunikasi Indonesia secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas dan tujuan telekomunikasi, hak kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif dan perangkat telekomunikasi, juga ketentuan pidana dan sanksi. Bab 7, saya akan membahas tentang Mobile Computing, SHS, dan IAS yang akan saya sajikan dalam resume materi kali ini. Pengertian Mobile Computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan, bermobilisasi atau berpindah lokasi, terdistribusi, bergerak bebas, dan melakukan koneksi kembali kepada jaringan yang berbeda. Pengertian Sistem as a Service atau SAS merupakan suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web yang diinangi dan dioperasikan baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Pengertian Infrastructure as a Service atau IaaS merupakan jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource code seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. Di dalam komputer itu ada CPU, RAM storage atau disk, serta dilengkapi pula dengan jaringan internet, address IP, bandwidth, keseimbangan beban, jaminan online, real time, dan keamanan dalam suatu unit layanan IaaS komputer. Beberapa saya akan membahas tentang teknologi dan industri game yang akan saya sajikan dalam resume materi kali ini. Pengertian game. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan profesi. Jenis-jenis game ada banyak. Yang pertama, multiplayer online battle arena MOBA, game battle royale, first person shooter FPS, real time strategi RTS, physical simulation, game casual, fighting games, live simulation games, sport games, role-playing games atau RPG, adventure games, dan yang terakhir racing games. Dampak game. Game mempunyai dua dampak. Yang pertama, dampak positif, membuat dapat mengambil keputusan lebih cepat, melatih refleks dan konsentrasi agar menjadi lebih baik, mengurangi stres, mendapatkan teman baru, dapat belajar bahasa Inggris, melatih rasa kesportifan terhadap lawan. Dampak negatifnya game membuat kecanduan yang berlebihan, membuat mata rusak, membuat malas, membuat boros, tidak fokus dalam mengerjakan suatu hal. Bab 9, kita akan membahas tentang
teknologi virtual, dan augmented reality yang akan saya sajikan dalam proses materi kali ini. Pengertian teknologi virtual. Virtual reality atau VR dalam bahasa Indonesia disebut realitas maya atau realitas virtual adalah sebuah teknologi yang dapat memungkinkan user agar dapat berinteraksi dalam lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Jadi, kita akan merasa seolah-olah kita berada dalam lingkungan tersebut. Pengertian augmented reality. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam real time, tidak seperti realita yang sebenarnya menggantikan kenyataan. Realitas tertambah sekadar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.